Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga apa yang kita jalankan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mungkin sebagian besar antum kaget tahu-tahu saya ada di sini. Karena aslinya sekarang adalah jadwalnya Ustadzuna Ahmad Sabik. Insyaallah beliau mengisi nanti di sesi setelah ini. Jam berapa? 9:30 ya? Iya, 9:30 insyaallah. Jadi aslinya ini adalah jadwalnya Ustadz Hafid Mustafa hafizallahu ta'ala. Namun beliau ada udzur sehingga tidak bisa hadir di depan antum semuanya. Lah karena kosong, saya ditodong untuk mengisi kekosongan tersebut. Padahal ya nggak ada pantas-pantasnya sama sekali mengganti beliau hafizallahu ta'ala. Namun sebagai seorang muslim, apabila diminta untuk menasihati, maka kewajibannya adalah memberikan nasihat sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mungkin semuanya sudah sangat hafal. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Di antara hak seorang muslim yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis tersebut adalah
wa idastansahaka fansahhu. Apabila ada seorang muslim yang meminta nasihat kepadamu, yang memintamu untuk memberikan nasihat, fansahhu, maka berikanlah nasihat. Ikhwani wa akhwati a'azzanillahu wa iyyakum. Tema yang kita bahas pada kali ini masih sama dengan tema yang seharusnya dan semestinya dibahas oleh Ustadzuna Ustadz Hafidhullah Ta'ala, yaitu dengan tema jangan durhaka kepada kedua orang tua. Ini tema yang sangat bagus, tema yang sangat menarik. Lebih-lebih setelah ini kalian akan meninggalkan pesantren yang kalian cintai ini. Sebagian besar pulang atau tidak pulang ini? Pulang ya. Bahkan ujian yang besok akan terjadi insyaallah pada hari Senin dimulai, itu seakan tiada artinya. Banyak santri yang bingung, bukan bingung ujian, bingung bagaimana nanti kepulangannya. Bukan bingung nanti ketika diuji apa jawaban yang akan beliau isi, apa jawaban yang akan kira-kira diisi ketika ujian nanti. Tapi yang dipikirkan, dan ini yang paling penting, apa yang terjadi setelah ujian nantinya. Masya Allah. Dan memang ya, entah kerinduan apa yang membuat kalian itu ingin sekali pulang ke rumah. Kalau memang kerinduannya untuk bertemu dengan orang tuanya, ini adalah kerinduan yang sangat indah. Dan saya senang sebagai seorang ustadz apabila kalian merindukan dengan kerinduan yang seperti ini. Kalau kerinduannya ingin menyambung tali silaturahim dengan kerabat-kerabatnya, pamannya, bibinya, saudara-saudaranya, maka ini juga kerinduan yang mumtaz. Karena dengannya engkau akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan diberikan umur yang panjang dan diberikan rizki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kerinduannya kerinduan yang lain, kerinduannya adalah kerinduan yang buruk. Apa contohnya misalnya? Kerinduannya terhadap HP-nya. Setan gepeng. Rindu megang HP. Pada zaman sekarang ada ya seperti itu ya. Zaman dulu ndak ada rindu HP gitu, ndak ada. Mentok-mentok rindu nonton TV. Kalau sekarang TV ndak laku. Yang dirindukan adalah HP ya. Semuanya rindu HP-nya? Enggak. Yakin enggak? Ya. Atau yang dirindukan adalah masa jahiliyahnya. Apa masa jahiliyahnya dulu? Apa? Mantan katanya. Ya Allah, Masya Allah. Berapa mantan antum? Jangan diingat, jangan diingat. Mantannya berapa jangan diingat, itu masa jahiliyah. Tinggalkan dan lupakan. Walaupun mungkin terkenang selamanya ya.
Kata pepatah Inggris, first love never lasts. Cinta pertama tak akan terlupakan. Katanya. Ya dulu ada buku bahasa Inggris, buku kata-kata indah, di paling terakhir itu, dan saya ingat sampai sekarang. Loh kenapa ingat Ustaz? Mungkin terbukti ya. Mungkin terbukti. Atau yang membuat kalian rindu akan rumahnya adalah kawan-kawannya yang dulu selalu mengajaknya ke dalam kubangan kemaksiatan. Ya. Ngajak merokok. Kalau enggak merokok ngajak apa? Mabar. Ketawa semuanya. Ngajak apa? Karaokean. Ngajak apa lagi? Apa? Balap motor. Mengganggu masyarakat sekitarnya. Trek-trekan. Atau tawuran dan yang lain sebagainya. Maka kerinduan yang seperti ini adalah kerinduan yang batil. Jangan sampai ini yang menjadikan kalian rindu akan pulang ke kampung halaman kalian. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Membahas masalah orang tua, sebagaimana yang telah dibahas oleh Ustadzuna Ustadz Abu Ubaidah hafizallahu ta'ala, maka tentu tidak akan ada habisnya. Dan selalu membuat kita sedih, membuat kita gelisah kalau saja kita belum bisa berbakti kepada kedua orang tua kita dengan baik. Kalau kita bayangkan, wahai ikhwah semuanya, orang tua di rumah itu sejujurnya mungkin bisa jadi merindukan juga kedatangan kalian di rumah. Orang tuanya mungkin jarang menelpon atau tidak sama sekali menelpon kalian. Bisa jadi orang tua yang seperti ini adalah orang tua yang paling merindu dengan kehadiran kalian di rumah. Lah kenapa kok sampai tidak menelpon Ustaz? Bisa jadi ketika menelpon malah kerinduannya tadi tidak tertahankan. Sehingga kalian, mungkin ada yang orang tuanya jarang menghubungi atau jarang telepon kalian, maka jangan bersedih. Ya, jangan bersedih. Jangan menganggap bahwasannya orang tuanya tidak perhatian sama kalian. Jangan beranggapan bahwasannya orang tua kalian tidak rindu sama kalian. Bisa jadi orang tua kalian itu sangat rindu. Dan mereka khawatir kalau telepon kalian, mereka tidak bisa lagi menahan kerinduan kalian. Bahkan mungkin tidak bisa berkata-kata, saking rindunya kepada kalian. Siapa yang diantara kalian jarang ditelepon? Banyak ya. Apalagi sudah mulai dewasa. Banyak yang jarang ditelepon. Tapi jangan pernah suudon. Wah, orang tua saya ini nggak pernah telepon saya. Beda sama fulan yang ditelepon terus menerus. Tiap hari waktu telepon pasti ditelepon. Pasti ada panggilan buat dia bahwasanya dia ditelepon. Tapi kalau saya nggak pernah ditelepon sama orang tua. Yang seperti ini jangan suudon. Jangan menganggap orang tuanya nggak peduli sama kalian. Lah kalian ditaruh pondok saja, itu sudah sebagai bukti
kalau orang tua kalian itu peduli kepada kalian. Beradanya kalian di pesantren ini itu sudah sangat-sangat membuktikan bahwasannya orang tua kalian peduli terhadap kalian. Peduli terhadap agama kalian nantinya. Peduli terhadap hal yang sangat penting, yaitu akhirat kalian nantinya. Maka jangan sampai kita sekali-kali suudzon terhadap orang tua kita ketika misalnya orang tua kita tadi tidak menghubungi kita. Kalian tebankan husnudzon. Bisa jadi orang tua itu sangat rindu, atau bisa jadi orang tua tadi sibuk mencari nafkah untuk membiayai kalian selama kalian hidup di pesantren ini, atau hal-hal yang lainnya untuk berlangsungan kalian menuntut ilmu di pesantren ini. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kebaikan orang tua kepada kita semuanya, sebagaimana yang dijelaskan kemarin, amatlah banyak. Kalau kita ingin menghitungnya, tentu sangat melelahkan. Lebih-lebih orang tua pada zaman dahulu ya ikhwah. Kalau orang tua zaman sekarang atau nanti ketika kalian menjadi orang tua, mungkin itu keberatan yang kalian rasakan nanti itu sudah jauh lebih ringan daripada orang tua kalian dahulu. Ya. Kalian nanti akan lebih memahami pengabdian orang tua terhadap anaknya ketika kalian nanti menjadi orang tua. Ya, nanti calon bapak-bapak semuanya ini, ya, calon abah, calon abi, ya. Atau yang di sana para santriwati, calon ibu, calon umi-umi, gitu. Calon ummahat. Mungkin sekarang kita tahu teorinya, betapa besar pengabdian orang tua terhadap anak. Namun kita akan lebih memahaminya nanti ketika kita menjadi orang tua. Kalian pernah membayangin jadi orang tua enggak? Pernah? Enggak pernah? Tolah-toleh menandakan tidak pernah. Enggak pernah membayangkan posisi kalian menjadi seorang ayah. Mungkin yang santriwati pula tidak pernah membayangkan diri mereka menjadi seorang ibu. Yang kalian bayangkan apa? Jadi seorang suami ya. Kalau jadi seorang suami sering dibayangkan. Masya Allah. Meminang seorang pujaan hati. Itu yang sering dibayangkan. Yang talibat membayangkan dipinang oleh seorang pangeran. Santri Al-Furqan. Itu yang mungkin sering dibayangkan. Tapi kalau membayangkan posisi kita menjadi orang tua, itu mungkin masih jarang. Dan Anda yakin, insya Allah kalian akan membayangkan atau bahkan berposisi pada posisi tersebut dan mendapatkan bahwasannya sangat berat pengabdian orang tua terhadap anaknya. Sangat banyak kebaikan kedua orang tua yang diberikan kepada seorang anak. Lebih-lebih seorang ibu. Ya. Ibu yang hamil kalian selama 9 bulan. 10 hari. Berat atau tidak kira-kira? Berat ya ikhwah. Berat. Kalian membawa buku 1 tas saja berat. Padahal membawanya cuma sebentar.
Sedangkan ibu kalian bawa kalian kemana-mana 9 bulan, gak bisa dilepas, gak bisa ditaruh sebentar, gak bisa. Tidur dibawa, mandi dibawa, duduk dibawa. Apalagi kalau sudah mendekati melahirkan, kemana-mana gembol, berapa kilo itu di perutnya, kemana-mana, nggak pernah ditaruh, nggak pernah ditaruh sebentar, nak tak taruh sebentar ya, nanti tak bawa lagi, enggak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahnan ala wahnin, dalam kondisi yang sangat lemah, lemah di atas lemah, itu sangat lemah, melelahkan. Bahkan ketika ibu kalian melahirkan kalian, itu adalah antara hidup dan mati. Kalian mungkin sering mendengar ada orang tua atau seorang ibu meninggal dunia berbarengan ketika melahirkan anaknya. Ya. Karena ketika wanita itu melahirkan, itu antara hidup dan matinya. Kemudian setelah kalian lahir, kalian diopeni, diasuh, sampai kalian sebesar sekarang ini. Dicucikan bajunya, disusui, dikasih makan, dikasih minum, diceboki, dan yang lain sebagainya. Sampai kalian dewasa, sampai kalian bisa melakukannya sendiri. Lah sebelumnya siapa yang melakukan? Orang tua kalian, ibumu, ayahmu. Itu nanti akan kalian rasakan. Dan apa yang kalian rasakan nanti sangat jauh lebih berat apa yang dirasakan oleh orang tuamu dulu. Zaman sekarang nyuci pakaian pakai blender bisa. Ya, kalian masukkan mesin cuci kan kayak blender itu, muter sendiri, keluar bersih. Ya. Zaman dulu ndak bisa seperti itu, Mas. Tiap hari nyuci. Ya. Biasanya yang nyuci seorang ayah. Tiap hari harus dicuci. Kalau nggak dicuci, nggak bisa. Apalagi ada kotorannya. Nggak bisa nggak dicuci. Dulu saya melihat Ustadz Sabto Abu Akil hafizallahu ta'ala. Selepas beliau mempunyai anak, setiap pagi saya melihat beliau pergi ke sungai dengan membawa ember yang besar, timba yang besar itu, sambil membawa pakaian anak-anaknya untuk mencuci di sungai tiap hari. Nah, kalau zaman sekarang tinggal masukkan, jadi sudah. Zaman dulu tidak bisa begitu. Kemudian zaman dahulu juga orang tua itu membersihkan pipis atau kotorannya secara langsung. Ya, kalau zaman sekarang sudah ada apa? Popok. Sudah ada popok. Zaman dulu ndak ada popok. Zaman sekarang anak kecil diwadahi popok sudah selesai. Ya, selesai masalahnya, dibuang di tempat sampah. Zaman dulu ndak. Ya. Pipis ya pipis saja. Ya. Buang air besar ya buang air besar saja, anak bayi tadi. Ya. Makanya kalau kalian nanti merasa berat ketika menjadi orang tua, tahu bagaimana beratnya menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, maka harus kalian yakini bahwasannya orang tua kalian dahulu jauh lebih berat daripada orang tua pada masa zaman sekarang ini.
Maka ketahuilah, kebaikan apapun yang kalian baktikan kepada orang tua kalian itu tidak akan mencukupi, tidak akan bisa menyamai dari apa yang telah orang tua kalian berikan kepada kalian. Tidak akan bisa melebihi daripada apa yang telah orang tua kalian berikan tatkala kalian masih kecil. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ustaz Abu Ubaidah kemarin, ada seorang laki-laki yang mendatangi Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dia menceritakan bahwasannya, wahai Abdullah ibnu Umar, aku ini datang dari Khurasan. Aku ini menggendong ibuku kemana-mana. Bahkan aku menggendong ibuku dari Khurasan tersebut sampai ke Makkah untuk melaksanakan manasik, untuk melaksanakan sa'i, untuk melaksanakan tawaf, sambil digendong oleh orang tersebut. Maka dia pun berkata kepada Abdullah bin Umar, apakah yang saya lakukan ini sudah mencukupi, sudah bisa membalas kebaikan orang tua yang pernah saya lakukan, membalas kebaikan ibuku yang pernah beliau berikan? Maka kata Abdullah bin Umar kepada orang tersebut, la wala talqatan min talqatiha. Tidak sama sekali, bahkan tidak menyamai setarik nafas dalam nafas-nafas ketika melahirkan engkau. Ini saking besarnya, menunjukkan saking besarnya kebaikan orang tua kepada kita. Umar radhiyallahu taala anhu diceritakan bahwasanya beliau juga pernah didatangi oleh seseorang. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, saya ini punya orang tua, seorang ibu yang sudah tua, yang sudah sepuh. Dan saya ini selalu menggendongnya kemana-mana. Saya sudah menjadikan diri saya ini sebagai kendaraan bagi beliau karena saking sepuhnya beliau. Wudu saya wudukan, butuh apa saya bantukan. Maka beliau menanyakan, apakah yang saya lakukan ini sudah bisa membalas kebaikan orang tua yang dahulu beliau berikan tatkala aku masih kecil? Maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, la, tidak. Maka orang itu pun heran, yang saya lakukan itu loh sudah mirip dengan apa yang orang tua lakukan dahulu. Ibu saya ketika kecil gendong saya gendong dia. Ibu saya ketika kecil merawat saya rawat sekarang dia. Maka kata Umar radhiyallahu taala anhu, engkau merawatnya sekarang, dahulu ibumu merawatmu agar engkau tumbuh dengan baik. Namun sekarang engkau merawatnya sambil berharap beliau meninggal dunia. Dan ini yang sering terjadi. Ibu kita merawat kita tatkala kita tidak bisa berbuat apa-apa agar kita kelak hidup, agar kita bisa bertahan hidup, agar kita nanti tumbuh dengan baik. Namun sebaliknya, seorang anak yang merawat ibunya tatkala dewasa, seorang anak
yang merawat ibunya dalam kondisi sakit-sakitan, yang tidak bisa berbuat apa-apa, rata-rata mereka berharap bahwasannya ibunya segera meninggalkan dunia yang fana ini. Wal'iyadzubillah. Lalu bagaimana engkau membandingkan kebaikan yang engkau berikan kepada ibumu dengan kebaikan yang ibumu berikan kepada engkau? Apakah sama kira-kira? Tidaklah sama. Maka ikhwani wa akhwati, kalau kita sudah tahu bahwasannya kebaikan orang tua itu tidak akan kita balas, kalau kebajikan dan kebaktian orang tua tatkala kita masih kecil dulu tidak mungkin kita balas, tidak mungkin kita samai kebaikannya, atau bahkan kita lebihi, maka jangan sekali-kali kita berbuat durhaka kepada orang tua kita. Kalau kita nggak bisa berbuat baik, maka jangan sampai kita berbuat buruk kepada kedua orang tua kita. Kalau kita tidak bisa menyamai kebaikannya, membalas kebaikan orang tua kita, membalas kebaikan ibumu, membalas kebaikan ayahmu, maka jangan sampai kita berbuat durhaka kepadanya. Karena durhaka kepada orang tua merupakan dosa yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara dosa-dosa besar al-kabair, yang pertama beliau sebutkan adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Kalau kemarin dibahas oleh Ustaz Abu Ubaidah bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua itu disandingkan setelah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya durhaka kepada kedua orang tua itu disandingkan dengan dosa terbesar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wala taqul lahuma uffin, dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu uff. Dijelaskan oleh para ulama bahwasannya uff adalah segala ucapan yang bisa menyakiti hati orang tua kita. Jadi ucapan apapun yang bisa menyakiti orang tua kita, maka itu termasuk bentuk kedurhakaan kita kepada orang tua. Apa contohnya? Kalau di Indonesia misalnya, apa? Gitu ya? Gimana itu? Nah, gitu. Nah, itu juga nggak enak semuanya itu. Kalian disuruh, nak, tolong belikan es batu di tetangga sebelah. Lalu kata kalian, oh gitu ya, ini sudah menyakiti orang tua. Ini sudah menyakiti orang tua. Apalagi kalau anaknya itu adalah santri.
jauh-jauh dipondokkan di pesantren Al-Furqan bertahun-tahun, pulang masih disuruh orang tua masih begitu, itu lebih menyakitkan. Ya. Orang tua itu pasti bertanya-tanya, anakku mondok itu oleh apa? Dapat apa anak saya mondok selama ini itu apa? Masa enggak ada perbedaan sama sekali, bertahun-tahun nyantri ke rumah masih saja begitu. Ya. Atau perkataan-perkataan yang lain yang misalnya ngomong, aduh Bu, ya saya ini sudah besar Bu, masa disuruh beli es batu? Nah, tolong berikan bawang merah di warung sebelah. Aduh Ibu, aduh Mama, aduh Ibunda, aduh apa lagi? Aduh Ina gitu ya. Aduh Mama, saya ini laki-laki. Ya. Seharusnya saya ini disuruh perang. Tapi kalau kok disuruh beli bawang merah, kejantanan saya hilang Ibu. Nggak ada laki-lakinya banget gitu perintahnya Bu. Gitu. Ah ini nggak boleh. Orang tuanya sedih. Ya. Orang tuanya sedih. Nah, tolong belikan garam sebelah. Berapa Bu? Ini 1.000, belikan 1.000 di sana. Kadang-kadang kita kan kalau disuruh seperti itu malu ya. Masa beli cuma 1.000 Bu? Kan gitu. Kita beli di Maxop 1.000 saja mungkin malu. Belinya 10.000 gitu ya. Ya. Maka kalau memang malu, enggak apa-apa. Itu perintah orang tua. Kalau orang tua memerintahkan maka harus dilaksanakan. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mempunyai seorang istri. Tapi ayahnya yaitu Umar radhiyallahu taala anhu enggak suka sama istri tadi. Enggak suka sama menantunya tadi. Maka Umar radhiyallahu taala anhu memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Ini enggak nyuruh belikan bawang merah, enggak nyuruh belikan garam atau yang lain. Memerintahkan Ibnu Umar untuk menceraikan istri. Nyeraikan istri berat enggak? Berat. Maka Abdullah bin Umar yang keberatan atas hal tersebut tentunya mengadukan hal ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati' abaka." Taatilah ayahmu wa talliqha, dan ceraikan dia. Sampai segitunya harusnya seorang anak taat kepada ayahnya. Harusnya seorang anak taat kepada ibunya. Sampai pun masalah menceraikan istri, Nabi Muhammad SAW tetap memerintahkan Abdullah bin Umar untuk mentaati ayah beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya. Maka jangan sekali-kali kita mengucapkan sesuatu yang membuat sedih orang tua kita. Wala taqul lahuma uffin. Lebih-lebih ya yang di atas itu. Ya, lebih-lebih daripada yang di atas itu. Kalau saja saja dilarang, maka katakan aja dilarang, maka perkataan-perkataan yang lain yang melebihi itu sangat jauh dilarang. Mencela orang tua, menghardik orang tua, memaki orang tua dan yang lain sebagainya. Ya.
Namun yang seperti ini masih sangat banyak terjadi di kalangan kita. Ya. Mencaci orang tua, menghina orang tua, tidak taat kepada orang tua, mengucapkan perkataan-perkataan yang menyakiti orang tua. Itu masih sangat banyak terjadi di antara kita. Ya. Maka termasuk di antara bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah apabila orang tua itu berhati-hati jangan sampai ucapannya menyakiti anaknya. Karena kalau ucapannya menyakiti anaknya, maka anaknya akan membalas ucapan tersebut dengan hardikan dan makian dan yang lain sebagainya. Ya. Sering kita itu ketika orang tua berbicara, ketika orang tua berucap, atau ketika orang tua itu menasihati, kita berpikir orang tua itu kok nggak mikir ketika menasihati saya. Ya. Kenapa nggak hati-hati ketika menasihati saya? Ya. Kemudian anaknya membalas, "Bapak ini, ibu ini malu-maluin saya aja di depan umum." Ya. Ditarik misalnya, disuruh ngaji di depan umum, "Bapak ini malu-maluin saya di depan umum," misalnya. Harusnya yang dipikir sebaliknya. Kita sebagai anak, posisikan kita sebagai orang tua. Ya. Apakah orang tuamu itu tidak malu ketika kamu sebagai anak disuruh yang baik malah nggak nurut? Apakah orang tua itu tidak malu, tidak sakit hati di hadapan orang lain ketika anaknya diperintahkan kebaikan malah anaknya tidak mau taat? Sehingga dia memerintahkan agar orang tuanya hati-hati dalam berucap, dan dianya sendiri tidak mau berhati-hati dalam berucap. Ya, ini hati-hati. Jadi kalau sampai orang tua kalian itu adalah orang tua yang sampai ketakutan, ya, ibu kalian, bapak kalian itu takut kalau mau ngomong sama kalian, hati-hati. Bisa jadi kita ini anak durhaka. Orang tua itu kalau sampai hati-hati dalam menata ucapan, khawatir kalau anaknya marah, khawatir kalau anaknya jengkel dan yang lain sebagainya, maka ketahuilah sebenarnya kita ini anak durhaka, wal iyadzubillah. Ada nggak yang seperti ini? Semoga nggak ada. Ya. Tapi bisa jadi ada, karena ini masih sering terjadi. Orang tua itu sampai mikir berkali-kali, nanti gimana yang ngomongnya ke anak saya, ini gimana nata ucapannya. Kenapa kok sampai begitu? Karena seringnya anaknya malah marah balik kepada orang tuanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanharhuma wa anak," janganlah engkau menghardik kedua orang tuamu, wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada kedua orang tuamu qaulan karima, ucapan yang baik. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita mengetahui bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua adalah merupakan dosa besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di hadis, "Innallaha harrama salasan wa naha an salasin." Harrama
uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa naha an thalathin qila wa qal wa kasratus su'al wa idha'atul mal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan 3 hal. Di riwayat Bukhari disebutkan uququl ummahat, durhaka kepada ibu yang telah melahirkan kalian. Ya. Jadi haram bagi kita untuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, wa wa'dal banat, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Nah, ini urusannya orang tua. Wa man'an wahat, dan man'an, enggan mengeluarkan sedekah, enggan mengeluarkan zakat, wahat, dan selalu menuntut hak untuk diberikan kepadanya sesuatu. Ini yang diharamkan. Yang dilarang ada 3 juga. Qila wa qal. Apa qila wa qal? Banyak berkata-kata dengan dalil atau sumber yang tidak jelas. Banyak kabar sana kabar sini dengan kabar burung tidak jelas. Wa kasratus su'al, dan banyak bertanya, apalagi bertanya yang tidak ada faedahnya. Wa idha'atul mal, dan juga membenci atau melarang dari idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di hadis yang lain yang menjelaskan keharamannya durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga nammam. Yang pertama, orang yang suka ngadu domba. Wa'aqun, dan orang yang durhaka. Ya. Sebagaimana yang dikisahkan bahwasanya pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang ketika menjelang mautnya, menjelang kematiannya, dia ditalkin, qul la ilaha illallah. Ya, katakan la ilaha illallah. Ternyata dia tidak mampu mengatakannya. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, tidak mampu, tidak bisa. Padahal dulunya ketika masa hidup dia adalah orang yang baik, sering mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Maka dia tidak kunjung meninggal dunia. Ya. Kemudian dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi orang tersebut. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah, tetap tidak bisa. Maka ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahayyatun walidatuk, apakah ibumu masih hidup? Katanya iya. Maka kemudian didatangkanlah ibu dari anak tadi. Ya. Ternyata anak tadi belum mendapatkan keridhaan dari orang tuanya, belum mendapatkan keridhaan dari ibunya terhadap suatu kesalahan yang pernah diperbuat oleh anak tadi. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak ibu tadi untuk memberikan keridhaan kepada anaknya dan mempersaksikannya di hadapan Allah dan mempersaksikannya
di hadapan Nabi Muhammad SAW atas keridhaan yang akan diberikan kepada anaknya tadi. Maka dilakukanlah oleh ibu tadi, bahwasanya beliau ridha, beliau sudah ikhlas terhadap anaknya tadi. Ya. Maka kemudian anaknya bisa mengucapkan la ilaha illallah, kemudian baru meninggal dunia. Ingat, ya. Jadi siapapun dari kita yang masih memiliki orang tua, ya, baik ayah maupun ibu, ya, dijaga baik-baik, dirawat baik-baik, ya, dieman baik-baik, jangan sampai, ya, kita durhaka kepada mereka. Karena salah satu penyebab tidak masuk surganya seseorang adalah ketika dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum. Mungkin sudah cukup jelas bagi kita bahwasanya hukum durhaka kepada kedua orang tua haram, bahkan ijma' kaum muslimin semuanya. Ya, tanpa terkecuali bahwasanya durhaka kepada orang tua hukumnya adalah haram. Tinggal kita sekarang mempelajari kira-kira bentuk apa saja, ya, yang menjadikan kita itu termasuk durhaka kepada orang tua kita. Semuanya kita paham insyaallah bahwasanya durhaka itu haram. Cuma kita sekarang akan mempelajari contoh-contoh durhaka itu seperti apa? Gambaran-gambaran durhaka itu seperti apa? Yang pertama, ibka'ul walidaini wa tahzinuhuma. Ibka'ul walidain, membuat nangis orang tua. Wa tahzinuhuma, dan membuat sedih orang tua. Ya, ini nangis-nangis sedih ya. Nangis-nangis jengkel, nangis-nangis murka, bukan nangis bahagia. Jangan berkata, Ustaz, ibu saya itu nangis kalau saya ke pondok, Ustaz. Maka saya nggak usah ke pondok saja ya. Nggak bisa begitu. Itu nangis bahagia. Nangis seneng. Nangis bahagia. Ibu mana yang tidak sedih melepas anak-anaknya yang ganteng-ganteng ini jauh dari dekapannya. Tapi nangisnya itu bukan nangis jengkel, bukan nangis karena kalian durhaka, enggak. Nangisnya ini nangis senang, sedihnya sedih senang. Ya. Maka jangan sampai kita ya ikhwah membuat nangis orang tua kita. Ada yang pernah bikin nangis orang tuanya? Segera minta maaf. Ada? Ada yang ngangguk-ngangguk? Harus segera minta maaf. Mumpung orang tuanya masih hidup. Atau mumpung juga kita masih hidup. Kita nggak tahu siapa yang duluan meninggal dunia. Bisa jadi orang tua kita, bisa jadi malah kita. Yang pernah membuat sedih orang tuanya, segera minta maaf. Ya, minta keridhaan orang tuanya, jangan nunggu momen lebaran dulu. Telepon orang tuanya, Bu, saya minta maaf. Tapi dengan bahasa yang lembut ya. Tadi contoh saya terlalu kasar. Ibunda. Kalian nyebut ibunya apa? Umi gitu. Atau ada yang masih manggilnya emak enggak? Emak. Kalau saya manggilnya masih emak. Ibu, maafin saya Bu, dulu pernah gini. Ya. Memintanya dengan lembut, memintanya dengan sopan santun. Wakhfid lahuma janahad dhulli min rahmah. Ya.
Pakailah pakaian kerendahan di hadapan orang tuamu. Merendah. Bu, saya minta maaf. Saya pernah begini, saya pernah bikin nangis ibu. Ya. Kalau nggak mampu mengucapkan, ya mungkin bisa lewat surat. Kalian pernah ngirim surat belum buat orang tuanya? Bukan chat ya, surat. Kalau WA ya sering ya kalian. Tapi surat, nah itu nggak apa-apa. Kalian silahkan di pesantren sini titip surat, titip untuk dikirimkan suratnya kepada orang tua, nggak apa-apa. Banyak yang bisa ngantar kok, tukang pos banyak. Ya, tulis minta maaf. Kalau nggak sanggup mengungkapkan dengan kata-kata, tulis dalam secari kertas, dikirimkan kepada orang tuanya. Ya. Seperti itu. Jangan sampai kita terlambat. Ya. Jangan sampai kita terlambat. Kita pernah bikin nangis orang tua kita. Dan sebenarnya ya ikhwah, dan sebenarnya ketika kita berkata kasar sedikit saja, ya, ketika kita membantah orang tua sedikit saja, itu sebenarnya sudah nangis orang tuamu itu. Kalau enggak nangis secara zahir dengan mengeluarkan air mata, batin ibumu itu sudah nangis, yakin saya. Ya. Apalagi orang tuanya itu sangat sensitif, memiliki perasaan yang dalam. Nangis orang tua kalian itu, yakin saya. Cuma enggak ditampakkan. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, jangan bikin nangis meskipun dengan ucapan, meskipun dengan perbuatan, atau hal-hal yang lain. Kalau di pesantren sini berarti ya jangan sampai bikin nangis dengan tahu-tahu kalian digundul gitu ya. Itu orang tua kalian sedih. Anaknya laki-laki melanggar peraturan, sedih orang tuanya. Apalagi tahu-tahu anaknya nggak bisa ikut imtihan karena kebanyakan goib. Orang tua mana yang gak nangis ya ikhwah? Khianat kalian selama ini. Orang tua kalian taunya itu masuk kelas, rajin belajar. Taunya di sini kalian tidur-tiduran di asrama, nongkrong di kantin. Pas semesteran tahu-tahu gak boleh ikut semester. Lah kenapa? Banyak goibnya. Sedih nggak orang tuanya? Tahu-tahu disuruh pulang. Loh, sudah ujian tak? Nggak boleh ujian bu. Loh kenapa? Banyak goibnya. Nangis ibumu nak. Mondok bukannya oleh-oleh apa kek? Malah oleh-oleh goib banyak. Astagfirullahaladzim. Nangis orang tuamu. Atau hal-hal yang lainnya yang bisa menyebabkan orang tua kita sedih. Asani yang kedua, nahruhuma wa zajruhuma. Nahruhuma menghardik orang tua, wa zajruhuma sama, yaitu menghardik orang tua. Gimana sih gambarannya menghardik itu? Menghardik itu ya kita ngangkat suara, ya. Kita keras kepada orang tua kita. Itu namanya menghardik. Raf'us saut. Alal walidain. Mengangkat suara di hadapan orang tua. Ini tidak berlaku kalau orang tuanya sudah tuli ya. Kalau orang tuanya sudah tuli ya, malah termasuk kebaikan ketika kita ngangkat suara kalau pelan-pelan nggak dengar beliaunya. Ya, tapi mengangkat suaranya dengan lembut tentunya. Ya. Tapi kalau orang tuanya masih normal, jangan sampai kita itu mengangkat suara kita di hadapan orang tua kita. Jangan sampai. Ya.
Nyuruh orang tuanya apa lagi? Ya. Nah, sholat. Iya bu. Sebentar. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada ya, semoga nggak ada ya. Alhamdulillah kalau nggak ada. Nah, sholat. Nggih bu. Nah ini ngangkat suara di depan orang tua nggak boleh, orang tua itu sedih. Ya kalau mau menjawab ya nggih. Ya, kalau bahasa Jawa. Ya, iya bu. Habis ini mau ambil wudhu. Gitu. Nah itu. Gambaran yang selanjutnya. At-ta'affuf wat-tadajjur min awamirihima. Min awamirihima. At-ta'affuf itu tadi gitu ya. Wat-tadajjur dan enggan. Min awamirihima terhadap perintah-perintah kedua orang tua. Nah, jadi kalau disuruh manut, anak pondok disuruh orang tua itu harus manut, kecuali ya kalau disuruh hal-hal yang maksiat. Ya, karena kaidahnya apa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk, baik orang tua misalnya, dalam rangka kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Disuruh apa contohnya sama orang tuanya? Disuruh beli rokok, orang tuanya yang masih merokok, ya. Kalau disuruh beli rokok jangan mau. Ya. Nah ini enggak apa-apa ini, kalau ini enggak mau enggak apa-apa, tapi tetap harus menolak dengan lembut. Pak, kalau bapak nyuruh saya beli rokok, saya enggak mau pak, karena rokok itu membahayakan bapak, gitu ya. Tapi kalau bapak nyuruh saya yang lain, insya Allah saya akan menunaikan dengan segera. Ya. Kalau nyuruh beli yang lain, saya belikan pak, pakai uang saya enggak apa-apa. Misalnya, enggak pakai upah enggak apa-apa kok pak. Seperti itu. Tapi kalau disuruh dalam rangka kemaksiatan, jangan mau, tapi ditolak dengan lemah lembut, karena mereka adalah orang tua kita. Yang selanjutnya, al-abusu wa taqtibul jabini amamahuma. Al-abus bil ain. Al-abus. Apa al-abus? Bermuka kecut, bermuka masam. Wa taqtibul jabin, dan mengerutkan dahi. Mengerutkan dahi kan tanda enggak setuju. Begini, disuruh, nah tolong belikan ini. Aduh. Dan gitu, itu wajah-wajah yang nggak boleh ditampakkan di hadapan orang tua. Harus bahagia terus, senyum terus di hadapan orang tua itu. Lah kalau sama temen aja kita senyum, apalagi sama orang tua. Dan ini yang banyak sering terjadi itu, ya, banyak anak atau santri itu yang lupa harus senyum, harus berkata yang baik kepada kedua orang tua. Tapi kalau sama temen, senyum terus kemana-mana. Kalau sama teman baiknya Masya Allah, ya, ayo kita ke sana, ayo kita naik gunung, ayo cabut, ayo kita ke sini, ayo. Ya. Tapi kalau orang tua, nah gini, aduh bu, saya lagi, itulah adik saya ada bu, kakak saya juga ada, seperti itu. Maka jangan mengerutkan dahi, jangan bermuka masam di hadapan orang tuanya. Pasang senyum yang lebar terus. Mana senyum kalian? Gitu kepada orang tuanya pun gitu. Tapi banyak santri, atau bukan santri mungkin ya, oknum santri. Banyak orang atau anak itu kalau sama temennya itu bisa
care gitu ya, bisa enak, bisa enjoy, bisa relax. Tapi sama orang tuanya itu merengut terus bawaannya. Ya, kalau sama temennya itu waduh, dunianya itu seakan-akan beneran dunia dia. Kalau giliran masuk rumah itu bawaannya kesel terus gitu ya. Ketemu ibu lagi, ketemu bapak lagi. Ya Allah. Giliran ketemu temennya tiap hari seneng, rasanya bahagia gitu ya. Gitu. Yang selanjutnya an-nadru ilal walidaini syazron. Ya. Memandang kepada kedua orang tua syazron, yaitu dengan pandangan yang tajam gitu. Melotot, orang tuanya dipelotot. Masya Allah, ini anak apa ini? Ya Allah, pengen dicitak ya. Anak kok melototi orang tuanya. Ada enggak yang seperti itu? Anaknya ibunya dipelototi. Bapaknya ngomong, ayo ngomong. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai gini ya. Jangan sampai gini. Yang selanjutnya al-amru alaihima, nyuruh orang tuanya. Siapa yang masih suka nyuruh orang tuanya? Enggak ada. Nyuruh orang tuanya ini termasuk durhaka. Pak, tolong dong belikan saya apa ya? Nyuruh orang tuanya, tolong belikan bakso Pak, saya lapar nih. Rumangsamu Mas. Mbok yo mikir, antum itu siapa? Kok nyuruh orang tuanya? Bu, belikan saya martabak Bu. Nggak boleh gitu kecuali kalau orang tuanya nawari gitu ya. Nah, titip apa nih? Oh boleh Bu, saya belikan martabak gitu ya. Boleh. Ya, seperti ini nggak ada masalah. Bahkan itu mungkin termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tua nawarin ya kita sambut tawarannya. Ya. Tapi kalau orang tua nggak nawarin, apalagi orang tuanya repot gitu ya. Pak, tolong itu pakaianku cucikan dong. Ya, siapa yang masih pakaiannya dicuci orang tuanya? Cuci sendiri, belajar. Kalian di pondok diajarin nyuci sendiri toh. Di rumah cuci sendiri pakaiannya. Wong di rumah cuma di blender saja misalnya. Ya gampang malahan. Yang selanjutnya intiqadut ta'am. Intiqadut ta'ami alladzi tu'idduhu alwalidatu. Mengkritik makanan yang dihidangkan oleh ibu kita. Piyo asine mak. Masak nopo iki? Misalnya, ini nggak boleh. Kalau memang nggak enak ya diam sudah. Tinggalkan. Ya. Seperti itu. Tapi kalau lebih bagus lagi kalian tetap makan makanan tadi. Meskipun rasanya tidak sesuai dengan lidah kalian. Tapi biasanya wajarnya orang anak itu akan suka makanan orang tuanya. Ya. Karena anak itu nanti lidahnya standarnya itu yang masakan ibunya. Standar lezat di lidah seorang anak itu adalah masakan ibunya. Kalau nggak masakan ibunya nggak enak. Alhamdulillah. Kalau seperti ini alhamdulillah. Yang selanjutnya tarku musa'adatihima fi amalil manzil. Meninggalkan membantu orang tua dalam urusan rumah. Apalagi biasanya anak laki-laki itu malu kalau bantu ibunya. Bantu ibunya nyuci itu malu. Bantu ibunya nyapu itu malu ndak? Malu ya biasanya ya? Ndak, alhamdulillah kalau ndak.
Tapi biasanya malu. Tapi yang seperti ini nggak boleh malu. Kalian bantu siapa? Orang tua. Nggak usah malu selama baik ya lakukan. Seringnya kita itu mengedepankan malu. Kayak punya rasa malu saja. Padahal aslinya muka tembok juga gitu kan. Saya disuruh beli teh lombok di mana? Pasar. Malu saya. Jangan begitu. Buang rasa malu tadi ya. Ini malu yang tidak baik gitu ya. Ini yang malu yang tidak baik yang tidak disyariatkan. Yang selanjutnya al-isyahatu bil wajhi anhuma idza tahaddatsa. Al-isyahah memalingkan al-wajhi wajah bil wajhi wajahnya anhuma dari kedua orang tuanya. Idza tahaddasa tatkala orang tua itu sedang berbicara. Jadi kalau orang tua sedang berbicara itu diapain? Dipandang dengan lembut, didengarkan dengan baik. Jangan orang tuanya lagi ngomong kamu noleh gini. Orang tuanya di sini menghadap ke sana, kalian ngadapnya ke sana membelakangi orang tuanya. Ini termasuk bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Maka jangan. Ini banyak sebenarnya, ya. Sudah sampai berapa itu? 9. Yang selanjutnya dhammul walidaini indan nasi. Dhammul walidain mencela orang tua indan nasi di hadapan manusia yang lainnya. Orang tuanya dijelek-jelekkan. Kamu enak. Orang tuamu selalu ngasih uang jajan sama kamu. Lah bapakku. Ngasih apa? Ibuku nggak ngapa-ngapain, nggak pernah ngapa-ngapain sama saya, nggak pernah ngasih kebaikan sama saya. Ya Allah. Cerita sama temennya, kamu gimana di rumah? Wih, saya di rumah enak. Saya punya HP, wih HP saya bagus gitu ya. Enak kamu ya, bapakku itu pelit. Saya minta HP nggak pernah dikasih. Ada yang nggak dikasih HP sama orang tuanya? Wih bersyukur, itu bagus itu. Itu bentuk perhatian orang tuamu kepadamu. Ya. Jangan dijelek-jelekkan orang tuanya. Ya, jangan dijelek-jelekkan. Ini termasuk bentuk durhaka. Kemudian yang mungkin yang terakhir ya. Isaratu al-muskilati amamahuma. Isaratu al-muskilati amamahuma. Menampakkan muskilah. Apa muskilah? Ya muskilah. Masalah di hadapan orang tua. Biasanya kan dalam keluarga itu ada permasalahan. Ya, permasalahan sama saudara atau yang lain sebagainya. Kalau kalian ada urusan sama saudara, diselesaikan di balik layar. Artinya jangan sampai orang tuanya tahu masalah tersebut. Diam-diaman saja. Ya. Jangan ditampakkan di depan orang tuanya. Kalau orang tuanya lihat anaknya itu saling berantem, ya, maka orang tuanya itu bakal sedih. Bakal sedih. Ngelihat anaknya itu bermusuh-musuhan, apalagi rebutan masalah dunia, ya, rebutan warisan yang ditinggalkan oleh bapaknya, ya, ibunya sangat sedih. Kok bisa anak saya seperti ini? Padahal saya masih hidup di hadapan mereka. Jangan seperti itu.
Jadi ada 11 ya, ganjil ya. Ya, sebenarnya masih sangat banyak apa itu tadi hal-hal yang menyebabkan atau termasuk dari bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Ini secara umum. Namun kalau di zaman sekarang ya bentuknya lain ya, namun mirip-mirip saja. Sering saya nasihatkan juga kepada santri-santri, kalau ketika nanti kalian pulang ke rumah, jangan durhaka kepada orang tua. Tampakkan ilmu yang sudah kalian peroleh. Ya, orang tuanya sampai di rumah, kalian pijeti. Kalian pulang ke rumah, kalian pijet orang tuanya. Jangan dibalik, Bu, tolong pijeti saya capek. Dari safar. Ini durhaka, Mas. Gak boleh. Ya. Tampakkan bakti kalian, Bu, mana kakinya tolong, Pak, mana apa itu namanya, punggungnya sini saya pijat. Lagi itu anak soleh itu seperti itu. Kalian gitu enggak? Iya. Semoga kita husnudon. Tapi kalau sebaliknya, Pak tolong, aduh sakit punggung saya. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya. Ini durhaka. Kemudian juga saya sering nasihatkan juga, jangan, yang laki-laki biasanya jangan pulang kemalaman, nongkrong terus sama temennya. Ibumu itu khawatir nak di rumah. Ya. Nanti ketika di rumah jam 8 atau habis isya sudah di rumah saja, temenin orang tuanya, mumpung orang tuanya masih ada. Ya, ingat pesan saya ya. Nanti ketika di rumah liburan, jam habis isya sudah di rumah saja nemenin orang tuanya. Jangan kelayapan sama teman-temannya. Lebih-lebih kalau pulangnya baru jam 1 malam atau jam 2 malam. Malu-maluin sebagai santri seperti itu. Oh, ustadznya nggak pernah ngajarin seperti itu. Udah di rumah nggak apa-apa dikatain anak rumah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dikatain nggak punya temennya di rumah terus, nggak apa-apa. Lebih baik nggak punya temen daripada nggak punya orang tua. Iya toh? Taib. Ini pertanyaannya banyak banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada teman kalian yang curhat. Dulu saya pernah disuruh orang tua saya untuk beli kunyit di toko. Tapi tokonya jauh dan harus lewat depan rumah orang. Ya kalau jalan lewat depan rumah orang toh Mas. Kecuali di hutan tinggalnya. Lewat depan rumah hewan berarti nanti. Tapi saya malu karena saya tidak pernah lewat di situ. Pertanyaannya, apakah itu dilaksanakan atau tidak usah? Dilaksanakan. Apa boleh melawan orang tua yang sudah lanjut usia, yang mana dari kecil saya tidak dikasih nafkah, bahkan malah sering dimarahi, dan saya dinafkahi oleh keluarganya yang lain? Keluarganya siapa? Keluarganya orang tua toh? Kalau enggak beliau, ayah ibumu itu orang tuamu, ya keluarganya enggak bakal menafkahimu kan gitu. Ya, segala bentuk kejahatan waliyadzubillah yang dilakukan, tetap kalian harus berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan tunjukkan bagaimana sifat seorang muslim sebenarnya. Karena jadi orang muslim yang baik itu bukan ada orang baik lalu kita balas kebaikan, tapi ada orang yang berbuat jahat kita balas dengan kebaikannya. Itu muslim sejati. Apalagi orang tua kita, sejahat apapun orang tua kita, sesering marahnya mereka kepada kita, mereka itu adalah orang yang sangat berjasa. Lah kalau bukan orang tua kita, setelah Allah Subhanahu wa taala,
kita nggak bakal ada di dunia ini. Kalian itu usahanya siapa? Orang tua. Kalau orang tua kalian nggak berusaha, nggak jadi kalian. Loh iya. Itu kebaikan yang nggak bisa dipungkiri. Kalian nggak bisa membalas itu. Kalian nggak bakal bisa melahirkan orang tua kalian, nggak bakal bisa. Kalian itu dilahirkan lewat orang tua, itu sudah kebaikan yang nggak bakal bisa kita balas. Jadi tetap meskipun orang tuanya seperti yang diceritakan tadi, tetap harus berbuat baik kepada orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik Ustaz. Fulan sering marah sama orang tuanya sampai sang ortu takut kepada Fulan. Bagaimana cara saya menasihati Fulan tersebut? Syukron jazakumullah khairan. Nasihati Fulan tadi. Fulan tadi ada di sini. Ya sudah ternasihati insyaallah. Cuman nanti diingatkan kembali. Kalau nasihati Fulannya tidak ada di sini, didekati Fulan, diajak ngobrol berdua, diungkapkan dalil-dalil yang menunjukkan kebaktian kita kepada orang tua, hatta walaupun orang tua tadi jahat kepada kita. Mungkin 3 pertanyaan itu saja yang bisa saya jawab pada kesempatan kali ini. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ada itu mungkin sudah terjawab pada pembahasan kita tadi. Tapi ini ada yang menarik ini. Ustadz mau tanya, apa hadiah untuk orang tua kita? Ini mau pulang ini. Wah, hadiah apa? Ponggolan, andalan ya. Ponggolan, kerupuk dan lain-lain itu andalan. Tapi bukan itu hadiah yang terbaik. Kalau dikatakan hadiah apa, ya monggo, hadiah apapun monggo. Mau makanan, pakaian atau yang lain sebagainya, apapun, buah-buahan, ya. Silahkan. Tapi kalau seandainya dikatakan hadiah terbaik adalah ketika kalian mengamalkan ilmu yang kalian peroleh di pesantren ini. Kalian tampakkan ilmu kalian di hadapan orang tua kalian. Kalian perlihatkan oleh-oleh sesungguhnya itu bukan makanan atau yang tadi ya, tapi kalian berakhlak yang baik di hadapan orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, sholat 5 waktu dijaga dengan baik. Itu sudah hadiah yang sangat berharga untuk orang tua kalian. Jadi jangan repot-repot. Adapun hadiah-hadiah berupa materi, ya monggo silahkan dipilih sendiri sesuai kesukaan orang tuanya. Ya, itu yang paling bagus kalau materi. Tapi kalau dari sisi yang lain, hadiah terbaik adalah kita mempraktekkan ilmu yang telah kita peroleh di pesantren ini. Kita cukupkan sekian. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Zadakumullah ilman wa fahman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.